Sunan Derajat dikenal sebagai salah satu waliullah wali Songo. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Persisnya Sunan Derajat adalah adiknya Sunan Bonang. Namun Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel hasil pernikahan dengan Nyi Ageng Manila atau Cendrawati, putri dari Arya Teja atau Wilwatikta. Sebagaimana Sunan Bonang yang awalnya belajar ilmu agama Islam kepada ayahandanya sendiri yaitu Sunan Ampel. Begitu juga dengan Raden Qasim, juga menuntut ilmu agama kepada ayahandanya sendiri yaitu Sunan Ampel. Ketika masih kanak-kanak hingga remaja, Sunan Derajat banyak dibesarkan di lingkungan ayahnya sendiri yaitu di Surabaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengetahuan keagamaannya banyak sekali didapatkan dari sang ayah dan saudara tuanya sendiri yaitu Raden Makdum Ibrahim. Pendidikan yang diperoleh dari ayahnya dan saudaranya tentu mulai dari tingkat yang dasar yaitu mulai membaca Al-Quran, berlanjut dengan pelajaran yang terkait dengan pelajaran mengenai syariat agama Islam. Menurut tradisi yang berkembang, ada kecenderungan seorang kiai akan menyuruh anaknya untuk mengaji atau belajar ilmu agama Islam kepada kiai lain yang dipercaya memiliki ilmu yang mumpuni dan baik untuk memberikan pengajaran tentang ilmu agama Islam, baik itu dahulunya adalah kawan mengaji maupun para santrinya yang sudah lulus. Tradisi itu tampaknya juga berlaku pada diri Raden Qasim saat ia mulai remaja. Seperti yang telah diketahui bahwa Sunan Ampel merupakan guru dari semua wali, termasuk guru dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon yang merupakan santri dari pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang setelah lulus kemudian memperoleh tugas mengembangkan agama Islam di Cirebon. Lalu Sunan Ampel mengirimkan anaknya yaitu Raden Qasim untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Konon dari Sunan Gunung Jati Cirebon inilah Sunan Derajat mendalami ilmu syariat, hakikat, dan makrifat. Bahkan di Cirebon juga Raden Qasim mendapatkan wejangan tentang ilmu sejati bersama Pangeran Makdum, Pangeran Molang, Pangeran Aryadillah, dan lain sebagainya. Selama belajar di Cirebon, Raden Qasim lebih dikenal dengan sebutan Syekh Syarifuddin dan bergelar Sunan Derajat. Pangeran Derajat kemudian diangkat menjadi anggota Wali Songo melalui sidang para wali yang dilakukan di Komplek Keraton Pakungwati setelah Syekh Siti Jenar wafat. Berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati, kemudian Raden Qasim kembali ke Ampel Denta. Namun atas perintah ayahandanya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di pesisir barat Gresik. Setelah berhasil mensiarkan agama Islam dengan baik, kemudian Sunan Derajat mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi para warganya. Kemudian beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah atau Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau tahun 1520 Masehi. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam mensiarkan agama Islam dikenal oleh masyarakat sebagai pepali atau 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun resep tiasing sesama atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua adalah jroning suka kudu eling lan waspodo, artinya adalah dalam suasana yang gembira hendaklah kita tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga adalah laksi taning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah, artinya adalah dalam upaya mencapai cita-cita yang luhur jangan menghiraukan halangan atau rintangan. Yang keempat adalah maper hardaning pancadria, artinya adalah senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima adalah heneng hening henung, artinya adalah dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam adalah mulia guna pancawaktu, artinya adalah mencapai kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh adalah menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang
kaudanan. Artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang buta, berikanlah makan kepada orang yang lapar, berikanlah pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, berikanlah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itulah 7 filosofi ajaran dari Sunan Derajat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai seorang waliullah, Sunan Derajat memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Kanjeng Sunan Derajat. Karomah yang pertama, menaiki punggung ikan talang. Dikisahkan Sunan Derajat memiliki karomah mampu menaiki punggung ikan talang. Kejadian yang sangat ajaib ini terjadi ketika Kanjeng Sunan menyeberangi lautan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Alkisah, pada suatu hari saat usia Raden Qasim beranjak dewasa, tugas dakwah tetap harus ia emban, sekalipun hati sang ibu berat untuk melepasnya. Tugas suci untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan. Berlayarlah ke pesisir barat Gresik. Di sana ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu, titah Kanjeng Sunan Ampel kepada putranya itu. Kemudian Raden Qasim mematuhi perintah sang ayah, dan tak lama kemudian beliau pun berkemas untuk berangkat. Dengan menumpang biduk nelayan, Raden Qasim kemudian berlayar. Ia berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya yang sudah bulat, tugas suci itu harus ia laksanakan dengan penuh amanah. Segala rintangan sudah siap ia hadapi, dan ia menjalannya dengan sangat tabah. Angin yang baik sepertinya akan membuat pelayaran Raden Qasim berjalan dengan lancar. Selepas pelabuhan tidak ada tanda-tanda cuaca memburuk. Namun demikian, laut tetap menyimpan 1001 misteri, dan yang namanya manusia hanya bisa menduga, namun Allah yang maha menentukan. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan belantara, tiba-tiba turunlah badai yang teramat dahsyat. Biduk yang Sunan Derajat tumpangi kemudian terombang-ambing tak tentu arah, dipermainkan oleh ombak tanpa ada daya sedikit pun. Terang saja biduk itu seperti sebuah korek api di dalam aliran sungai, diseret badai di tengah angin laut yang jauh dari daratan. Akhirnya ombak besar pun datang menerpa, membuat perahu naas itu kemudian karam. Sang nelayan yang mengemudi perahu tersebut terlempar tidak tahu rimbanya. Sementara itu Raden Qasim masih mampu meraih dayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya di tengah gemuruh badai yang bergelora di lautan tersebut, Raden Qasim bertahan dengan dayungnya, sampai kemudian pertolongan yang tidak diduga-duga kemudian datang menghampiri. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul dan berenang mendekati Raden Qasim, yang pada saat itu didera kepanikan yang teramat sangat, sehingga merasa bahwa ikan itulah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Ikan itu secara ajaib kemudian membentangkan punggungnya untuk dinaiki oleh Raden Qasim. Pria berhati lembut itu kemudian dengan senang hati menaikinya. Konon bukan hanya ikan talang yang membantu Raden Qasim, namun seekor ikan cusut juga mempersilahkan dirinya untuk dinaiki oleh adik dari Sunan Bonang ini. Dengan cepat kedua ikan itu kemudian melaju membawa Raden Qasim lepas dari terpaan sang badai. Tidak beberapa lama kemudian Raden Qasim dapat selamat sampai ke tepi pantai. Kemudian pantai tersebut dikenal dengan nama Kampung Jelak Banjarwati. Inilah kisah karomah paling masyhur dari Raden Qasim yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang juga ditimpa oleh badai. Namun ikan paus kemudian menelan Nabi Yunus alaihissalam sampai ia tetap selamat hingga dibawa ke tepi pantai. Kisah tersebut tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1485 Masehi. Kedatangan Raden Qasim ternyata sudah dinantikan oleh dua orang tokoh penting di daerah Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk agama Islam dan mempersiapkan dirinya untuk membantu syiar dakwah Raden Qasim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Qasim sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang didirikan pria yang berhati lembut itu seperti memanggil orang-orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, yaitu agama Islam. Lambat laun pengajian yang digelar oleh Raden Qasim dibanjiri oleh sangat banyak sekali peminatnya. Surau itu pun kemudian beranjak beralih fungsi menjadi pesantren yang sangat besar. Karomah yang kedua, memindahkan masjid dalam semalam. Keistimewaan lain dari Sunan Derajat adalah mampu membantu Sunan Sedang Duwur memindahkan masjid hanya dalam waktu semalam. Perlu diketahui bahwa Sunan Sedang Duwur adalah salah satu waliullah penyebar agama Islam di mana jasanya sangat besar sekali dalam perkembangan agama
agama Islam di tanah Jawa ini. Meski namanya tidak begitu populer seperti Wali Songo, namun beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan mereka. Menurut riwayat, nama asli beliau adalah Raden Nur Rahman, putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad atau di daerah Irak. Raden Nur Rahman lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat dari pahatan yang terdapat di dinding makam beliau yang terletak di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lalu, bagaimanakah kisah tentang Sunan Derajat yang membantu Sunan Sedang Duwur untuk memindahkan masjid dalam kurun waktu semalam tersebut? Berikut adalah kisahnya. Dikisahkan pada suatu waktu Sunan Sedang Duwur mendatangi Kanjeng Sunan Derajat di kediamannya. Beliau menyampaikan keinginannya, yakni ingin mempunyai masjid di Desa Sedang Duwur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta masjid Bok Rondo Mantingan. Masjid ini merupakan masjid milik bangsawan di daerah Jepara. Sunan Sedang Duwur pun kemudian mengikuti saran dari Sunan Derajat. Beliau akhirnya mendatangi masjid tersebut yang berada di daerah Jawa Tengah. Beliau kemudian berterus terang tentang maksud dan keinginannya itu kepada Bok Rondo Mantingan, yang kemudian meminta agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Bok Rondo Mantingan atau Nyimas Ratu Kalinyamat mengabulkan permintaan Sunan Sedang Duwur tersebut. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindahkannya tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Lantas Sunan Sedang Duwur merasa sangat senang bukan kepalang. Kemudian berkah karomah dari Sunan Derajat dan Sunan Sedang Duwur, dalam waktu tidak sampai semalam masjid tersebut sudah berpindah dan tertancap kuat di daerah Desa Sedang Duwur. Esok harinya masyarakat sangat terkejut, bagaimana bisa ada masjid yang kemarinnya tidak ada. Mereka semua terkesima, terheran-heran dengan adanya masjid dadakan tersebut. Kemudian mereka menggunakan masjid tersebut untuk sholat dan berbagai kegiatan keagamaan umat agama Islam yang lainnya. Karomah yang ketiga, suara gamelan yang membuat penjahat taubat. Karomah Kanjeng Sunan Derajat yang dikenal adalah beliau mampu membuat penjahat kelas kakap bertobat hanya dengan mendengarkan suara gamelan. Sunan Derajat adalah seorang waliullah yang pandai memainkan alat musik tradisional. Salah satunya adalah pandai memainkan gamelan. Melalui kesenian musik tradisional inilah beliau mampu diterima oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dan salah satu tembang yang sering beliau bawakan adalah tembang Pungkur. Pungkur merupakan singkatan dari Pangudi Isine Quran atau upaya untuk sungguh-sungguh dalam mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis yang sangat luar biasa apabila disatukan dengan bacaan tembang Pungkur. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang penjahat yang sangat sakti mandraguna yang bernama Durat Moko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar. Akhirnya Sunan Derajat berniat memberi pelajaran kepada berandal tersebut. Apalagi Durat Moko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang ia lakukan kepada masyarakat. Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menundukkan Durat Moko. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil membawa Durat Moko ke hadapan Kanjeng Sunan Derajat. Bukannya menasihati atau memberi wejangan kepada Durat Moko, Sunan Derajat justru menyanyikan tembang Pungkur diiringi lantunan suara gamelan Singo Mengkoknya. Kanjeng Sunan menyampaikan pitutur melalui tembang Pungkur. Terlihat sangat sederhana saran yang beliau sampaikan melalui lirik dan diiringi oleh alat musik. Namun Durat Moko masih membisu, tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya tembang Pungkur dinyanyikan lebih keras temponya, dibuat lebih cepat. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong atau membantu sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan, tolong menolong sesama manusia. Setelah beberapa saat, akhirnya tembang Pungkur dan gamelan Singo Mengkok membuat penjahat tersebut menyerah. Durat Moko seperti kesurupan. Karomah dari Kanjeng Sunan Derajat mampu menembus jiwa dan sukmanya. Tidak lama kemudian, ia pun merasa jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan dan meminta maaf kepada Kanjeng Sunan Derajat dan masyarakat sekitar. Berandal yang gagah perkasa itu akhirnya
takluk. Ia meminta ampun dan bertobat ingin memeluk agama Islam. Akhirnya Duratmoko menjadi murid Sunan Derajat. Duratmoko kemudian diberi nama oleh Sunan Derajat yaitu Ki Sulaiman. Namun tidak lama kemudian Ki Sulaiman sakit. Dalam keadaan koma, ia kemudian berwasiat supaya ketika wafat nanti penutup kepalanya dibiarkan terbuka dengan harapan agar masyarakat tahu bahwa sesakti apapun perompak itu pasti akan takluk juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan takdirnya. Karomah yang kelima, menjadikan lubang bekas umbi memancarkan air yang sangat bening. Sebagaimana para waliullah yang lain, Sunan Derajat dikenal dengan ilmu kesaktiannya. Sumur Langsanga di kawasan Sumenggah misalnya diciptakan oleh Sunan Derajat ketika ia merasa kelelahan dan kehausan dalam suatu perjalanan. Ketika itu Sunan Derajat meminta pengikutnya untuk mencabut wilus, yaitu sejenis umbi-umbian. Ketika Sunan Derajat merasa kehausan, kemudian ia berdoa, maka yaitu dari 9 lubang bekas umbi itu memancarkan air yang sangat bening dan jernih, kemudian menjadi sumur keramat yang sampai saat ini masih dikenal dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dari berbagai kisah karomah para waliullah, semoga saja mampu mengajarkan kita tentang banyak hal. Di antaranya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah karomahnya kepada para wali Allah yang Dia kehendaki, memberikan maunahnya kepada orang-orang soleh yang Ia kehendaki. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan berkah wal karomah dari para waliullah di Nusantara ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.